wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di kesempatan sore hari ini di hari Ahad, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua hadir dalam rangka untuk melakukan suatu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu tafaqquh fiddin. Dan tafaqquh fiddin sebagaimana yang dimaklumi adalah jalan untuk meraih segala macam bentuk atau berbagai kebaikan di dunia ini, di alam kubur, demikian pula nanti di alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, niscaya dia akan difaqihkan, dia akan difahamkan akan agamanya. Dan karena aktivitas belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, maka kembali kami ingatkan baik untuk diri pribadi maupun kepada seluruh ikhwan maupun akhwat bahwasanya syarat dari diterimanya sebuah ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan, semata-mata mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa idza kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhahu." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut khalisan, ikhlas, dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan dalam menuntut ilmu seperti yang diungkapkan oleh para ulama itu diniatkan bahwasanya menuntut ilmu atau belajar untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan dan ketidaktahuan kita, sebagaimana kita menginginkan agar umat ini juga diangkat dari mereka kejahilan dan ketidaktahuannya terhadap ad-din,
ketidaktahuannya terhadap ad-din. Olehnya hendaknya kita kesampingkan niatan-niatan yang lainnya, tendensi-tendensi keduniaan yang lainnya. Kita fokus ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besarnya pahala yang kita peroleh itu sangat tergantung dari kadar keikhlasan dari setiap kita. Semakin besar keikhlasannya, semakin besar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan besar di sisi Allah dan besar pahalanya. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengungkapkan, rubba amalin kabirin tusaghir kunniyah. Kadang atau bisa jadi ada amalan yang besar, tapi ternyata itu menjadi kerdil, menjadi rendah, menjadi kecil, akibat dari niat yang keliru. Wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Terkadang ada amalan yang kecil, tapi ternyata itu besar di sisi Allah. Hal itu disebabkan dari niat yang benar. Maka sekali lagi kita berusaha untuk mengikhlaskan maksud dan tujuan kedatangan kita dalam menuntut ilmu. Dan kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram yang merupakan karya dari Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kita masuk kepada Kitabul Buyu', yaitu kitab yang membahas tentang masalah jual beli pada bab syurutihi, babu syurutihi wa ma naha anhu, bab tentang syarat-syarat dari jual beli dan apa-apa yang terlarang darinya. Dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab ini, yaitu nomor 798. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau, wa anhu, dan dari beliau. Beliau yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'i habalal habalati. Rasulullah telah melarang dari memperjualbelikan habali al-habalati, an bai'i habalin habalah, yaitu memperjualbelikan janin hewan yang masih ada dalam kandungan. Janin hewan yang masih ada dalam perut hewannya. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah.
model jual beli seperti itu, yaitu jual beli janin yang ada dalam kandungan, ini dulu dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah atau dilakukan di zaman jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul jazura ila an tuntajan naqatu. Dahulu, yaitu ketika seseorang membeli al-jazurah, seekor unta, ya, dan ia menunggu waktu penyerahannya adalah, ya, antun tajannaqah, ketika unta itu telah melahirkan anak. Ketika unta itu telah melahirkan anak. Tsumma tuntaju allati fi batniha. Dan, ya, selanjutnya anak yang tadi dilahirkan tersebut oleh induknya itu kemudian melahirkan lagi. Ya, melahirkan lagi. Nah, hadits ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Buyu di bab bai'il gharar wal habalah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di Kitabul Wuyu di bab tahrimi bai'i habal al-habalah. Nah, sehingga hadits ini adalah hadits yang sahih. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadits ini terkandung larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk memperjualbelikan janin hewan yang masih ada dalam kandungan. Ya. Nah, masih ada dalam kandungan. Mengapa demikian? Sebab ini mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan. Belum pasti dan belum jelas si janin ini akan keluar dengan selamat. Bisa jadi terjadi sesuatu pada induknya, maka janin itu tidak sempat keluar, mati dalam kandungan misalnya. Nah, belum jelas, dan itu juga tidak bisa diserah terimakan. Ya, tidak bisa diserah terimakan. Ya, dan sesuatu yang belum jelas atau mengandung ketidakpastian ini di dalam syariat disebut dengan al-gharar. Ya, gharar. Ya, dan gharar ini adalah sesuatu yang terlarang dalam muamalah. Sesuatu yang terlarang dalam muamalah. Dan banyaknya terjadi permasalahan dalam masalah muamalah itu tidak lain dan tidak bukan, ya, termasuk penyebab utamanya adalah adanya ketidakjelasan status, adanya ketidakpastian. Iya. Nah, apakah itu terkait dengan akad yang disepakati baik oleh calon pembeli maupun si penjual? Demikian pula barang yang menjadi objek dari jual beli, iya, barangnya tidak jelas, tidak bisa diserah terimakan, iya, ukurannya juga tidak
tidak diketahui dengan benar, tidak diketahui secara pasti. Iya. Dan juga tempo pembayarannya atau tempo penyerahan barang tersebut tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Dan ini cakupan gharar. Cakupan dari al-gharar. Adapun gharar itu sendiri bisa kita bahasakan dengan model jual beli atau semua bentuk transaksi jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan, ada ketidakpastian, ada pertaruhan, atau ada semacam maisir, perjudian. Atau tidak diketahui hasilnya. Atau tidak diketahui hakikat dan ukuran dari objek yang diperjualbelikan. Nah, ini al-gharar. Tentu para ulama itu punya ungkapan yang mungkin secara tekstual agak berbeda-beda, tetapi insyaallah semakna dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu segala macam bentuk transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, ada pertaruhan, perjudian, mungkin untung, mungkin rugi. Namun lebih besar kemungkinan dia mendapatkan kerugian atau tidak diketahui hasilnya dan tidak diketahui hakikat dan ukuran dari barang yang menjadi objek transaksi jual beli tersebut. Inilah gharar. Inilah gharar. Dan sudah kita ungkapkan tadi, itu ada gharar yang terjadi pada akadnya, ada gharar yang terjadi pada harganya, dan juga ada gharar terkait dengan objek atau barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan barangnya, ketidakjelasan ukuran, nilai, kadar, termasuk ketidakjelasan barang tersebut ada atau tidak ada, utuh atau sudah cacat, atau bisa diserah terimakan atau enggak. Ketidakpastian dan ketidakjelasan. Ini namanya jual beli gharar. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari haditsnya Abu Hurairah, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Rasulullah melarang dari yang namanya jual beli gharar. Termasuk jual beli gharar adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Membeli janin, jual belikan janin yang masih ada dalam kandungan. Dan di masa jahiliyah, itu mereka melakukan itu. Mereka melakukan itu. Dan seperti yang digambarkan di sini, ketika seseorang membeli seekor unta, dia beli itu unta. Kapan diserahkan untanya? Seharusnya untanya diserahkan ketika dia sudah bayar. Begitu dia bayar, langsung diserahkan barangnya. Barangnya bisa diserah terimakan. Tapi ini tidak. Nanti diserahkan ketika unta tersebut itu telah melahirkan.
ya, melahirkan bayi onta. Dan bayi onta nantinya ini nanti juga melahirkan. Ya. Nah, ya, setidaknya ada dua model ya dalam jual beli tersebut. Ya. Model yang pertama, misalnya kelahiran janin, ya, kedua, ya, itu dijadikan sebagai waktu pembayaran atau disepakati penyerahan dari apa yang sudah dibeli. Iya, ini adalah waktu atau tempo yang tidak jelas. Iya, waktu atau tempo yang tidak jelas. Iya, kenapa? Bisa saja onta betina ini tidak hamil-hamil. Iya. Nah, dan kalaupun ia hamil atau bunting, ya, bisa saja ya, ia tidak melahirkan. Ya, bisa terjadi sesuatu dan seterusnya. Nah, dan kalaupun berhasil melahirkan, belum tentu yang dilahirkan adalah betina. Ya, dan kalaupun yang dilahirkan itu betina, belum tentu bisa bertahan hidup. Dan kalaupun bisa bertahan hidup, iya, dan kemudian ketemu dengan jodohnya, ya, onta jantan, belum tentu juga dia bisa hamil. Nah, belum tentu juga dia bisa hamil, dan seterusnya. Ini tempo yang tidak jelas. Ya. Nah, tempo yang tidak jelas. Nah, atau bentuk yang kedua, apa itu? Kalau yang dijadikan ya objek dari transaksi jual beli itu adalah janin yang akan dilahirkan oleh janin yang ada saat itu dalam perut si onta, maka ini ya gharar yang jauh lebih besar lagi, ya, karena ya, objek yang dijadikan transaksi jual beli itu mengandung ketidakjelasan. Iya. Nah, dari sisi mana ketidakjelasannya? Belum tentu janin tersebut iya, lahir dengan selamat. Bisa saja mati sebelum dilahirkan. Kalaupun bisa lahir, iya, mungkin saja, iya, atau bisa jadi tidak sempurna. Mungkin ada cacatnya dan seterusnya. Iya. Atau bukan betina. Bisa saja jantan. Iya. Terus demikian. Intinya mengandung ketidakjelasan. Mengandung gharar. Iya. Dan ini terlarang dalam Islam. Iya. Nah, terlarang dalam Islam. Gharar itu jemaah sekalian mengandung bahaya yang besar. Iya. Mengandung bahaya yang besar. Nah, dan larangan dari Rasulullah SAW tentang jual beli atau transaksi yang di dalamnya mengandung gharar, ya, itu sebenarnya sudah isyarat bahwa di dalamnya terdapat mudarat yang besar. Apa mudaratnya jual beli gharar? Ya, mudaratnya ya tentunya akan berpotensi besar merugikan orang lain. Dia merugikan orang lain, dan kalau itu berpotensi merugikan orang lain, itu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Akan menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan keributan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan secara khusus yang kita saksikan terkadang di kalangan para ikhwan, di kalangan para akhwat, ya. Nah, sama-sama ngaji, sama-sama belajar agama, ya. Nah, tetapi mereka terlibat dalam sebuah transaksi
yang di dalamnya mengandung ketidakjelasan status, ketidakpastian yang berimbas pada kerugian salah satu pihak. Ya. Ini akan menjadi perselisihan dan permusuhan. Padahal ya, adanya larangan dalam syariat itu salah satu hikmahnya adalah supaya ya, menghilangkan yang namanya perselisihan dan permusuhan. Ya. Dan terwujud yang namanya persatuan. Ya. Persatuan dari kaum muslimin. Ya. Nah, ya. Adanya jual beli yang mengandung ketidakjelasan, transaksi yang mengandung ketidakjelasan, itu sangat besar berpotensi persatuan akan pecah. Ukhuwah menjadi retak dan hubungan silaturahmi itu bisa menjadi terputus. Mudaratnya besar. Nah, dan karena itu bisa merugikan orang lain, maka tentu saja ada pihak yang akan memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar. Nah, la ikhwani fid din wa akhwati fillah, ya, rahimani ya wa rahimakumullah. Kemudian untuk kita pahami, ya, nah, bahwasanya jual beli yang di dalamnya mengandung ketidakjelasan status atau ketidakpastian, ya, atau disebut dengan jual beli gharar, itu dilarang di dalam Islam. Tetapi jangan difahami bahwa pelarangan tersebut berlaku secara mutlak. Ya. Jangan dipahami bahwa pelarangan tersebut berlaku secara mutlak. Ya. Tidak. Ya. Pelarangan tersebut itu muqayyad. Ya. Atau memiliki batasan. Nah, sebab kenapa? Iya, maksud dan tujuan daripada adanya transaksi atau jual beli atau muamalat adalah agar terwujud antaradin bainal bai' wal mabi', adanya keridhaan antara yang penjual dan yang membeli. Nah, dan yang namanya al-gharar itu disepakati para ulama bahwa isinya gharar yang besar atau dominan, baik itu pada akad atau pada barang atau pada tempo atau waktu penyerahan barang, itu disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Nah, sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa gharar yang kecil, gharar yang kecil itu tidak mengapa, dimaafkan. Nah, karena jujur jemaah sekalian, yang namanya gharar atau ketidakjelasan dan ketidakpastian ini hampir ada pada semua sendi-sendi kehidupan manusia. Hampir ada pada seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Dan itu tidak bisa dihindari. Nah, itu tidak bisa dihindari. Makanya para ulama itu memberikan batasan bahwasanya gharar yang terlarang tersebut adalah gharar yang besar dan dominan atau mendominasi pada akad jual beli atau akad transaksi. Nah,
Adapun yang kecil atau sepele itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Apa contohnya? Itu para ulama memberikan contoh, misalnya toilet umum. Ya, toilet umum yang di situ dikenakan tarif. Iya. Biasanya kalau masuk ke toilet tarifnya berapa? Iya, BAK 2.000. Ya. 2.000 BAK. BAB 3.000. Ya. Nah, apakah ini sudah jelas akadnya? Iya, kalau dari sisi itu mungkin jelas, tapi ada gharar di dalamnya. Apa ghararnya? Iya, tidak jelas berapa banyak air nak pakai. Ya, bisa saja dia kencing tapi dia pakai air 10 timba. Iya. Nah, atau bisa saja dia kencing tapi lama di dalam sehingga membuat orang antri. Akhirnya apa? Iya. Terhambat lagi tarifnya. Sebab dia lama di dalam. Ada ketidakjelasan. Begitupun dengan BAB, mungkin saja dia pakai air sedikit, mungkin saja dia pakai air banyak. Ada gharar dalamnya. Tapi ini tidak mengapa. Ya. Hal ini tidak mengapa. Nah, demikian pula dengan misalnya jasa menyewakan kendaraan. Iya, jasa menyewakan kendaraan. Iya. Jasa menyewa kendaraan, ya, dipastikan tarifnya. Betul. Iya. Tapi tetap di dalamnya ada gharar. Misalnya apa? Sewa motor. Sewa motor sehari 20.000. Ini tetap mengandung ketidakjelasan. Bisa saja dia keluar kota. Ya. Sehingga itu berimbas pada yang lainnya. Mulai daripada berimbas pada ganti oli, kemudian berimbas pada suku cadang yang ada masa rentang waktu pakainya. Iya. Dan kadang ada orang pakai mungkin cuma keliling-keliling dalam kota. Iya. Dan itu kan tidak disebutkan dalam akad. Itu cuma mengandung ketidakjelasan, tapi dimaafkan. Demikian pula orang yang menjadi penjual dari rumah. Iya, penjual rumah. Nah, apakah orang yang menjual rumah harus tahu pondasinya? Dari apa, kemudian seberapa besar kekuatannya, tiang-tiangnya itu kekuatannya mampu menahan apa dan seterusnya? Kan tidak. Iya, itu ribet itu. Iya. Dan itu semua hanya dihukumi dengan melihat penampakan secara fisik dari bangunan. Bangunan tersebut dijual harganya sekian. Iya. Adapun gharar masalah tadi tidak tahu. Pondasinya dia pakai batu karang, batu gunung, batu kali, atau batu apa ya? Itu tidak ada masalah. Nah, atau yang hampir mirip dengan ini, membeli hewan yang bunting. Ya. Bedakan ya, membeli hewan yang bunting dengan membeli janinnya. Itu beda. Membeli hewan yang bunting, otomatis janinnya ikut. Ya. Janinnya ikut. Tapi kalau cuma membeli janinnya saja, induknya tidak dibeli. Iya. Itu ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan dalamnya. Tapi kalau membeli binatang bunting, maksudnya binatang yang hamil, kita beli misalnya kambing. Iya. Harga misalnya dia 2 juta. Iya. Kambingnya sedang hamil, dibeli harga sekian. Iya, dan hukum janin mengikut kepada induknya.
Ini juga ada gharar, tidak jelas itu anaknya, janinnya itu jantan atau betina. Sebagaimana tidak jelas juga apakah jumlahnya 1 kah, 2 kah, atau berapa. Tapi apakah itu gharar yang tidak dibolehkan? Iya, para ulama menjelaskan itu gharar yang dibolehkan. Ya, gharar yang dimaafkan. Sebab kenapa? Ghararnya tidak besar atau ghararnya kecil, dan gharar tersebut tidak mendominasi pada akad transaksi tersebut. Nah, ini ya yang mesti kita perhatikan. Nah, kemudian ya di antara syarat yang lainnya gharar yang terlarang itu ya adalah ketika ya kebutuhan umum secara kebutuhan manusia secara umum itu tidak terlalu membutuhkannya. Ya. Nah, tidak terlalu membutuhkannya. Dan mungkin saja kita bisa menghindarinya tanpa susah payah. Ya. Mungkin saja kita bisa menghindarinya tanpa susah payah. Nah, iya, dan itu cukup banyak kalau kita mau sebutkan contoh sebagaimana para ulama disebutkan dalam kondisi sehari-hari saja, ya, yang statusnya jual beli makanan. Apa makanan yang diperjualbelikan? Iya, misalnya apa? Apa itu? Donat, ya. Donat harganya satu porsi isi 50.000. Contoh. Ya. Kita beli, dibayar, selesai. Apakah dalamnya tidak ada gharar? Ada. Apa ghararnya? Tidak jelas dia pakai tepung apa. Ya, bisa saja pakai tepung yang paling murah, tapi harganya dijual paling mahal. Bisa saja dia tidak pakai gula, tapi pakai sari manis. Ya. Dan seterusnya. Tetap ada gharar. Tapi gharar ini ma'fuun, dimaafkan. Ya. Demikian pula dengan yang lainnya. Ya. Maka jangan kita ambil kesimpulan bahwasanya gharar itu terlarang secara mutlak. Iya, tapi terlarangnya gharar itu muqayyad. Kemudian gharar tersebut iya, hanya terlarang pada akad-akad iya, muawwadah atau muawwadat. Iya, adapun iya pada akad-akad yang tabarruat, maka itu tidak menjadi masalah. Iya. Nah, tidak menjadi masalah. Misalnya, iya, sedekah, infak, sumbangan, iya, pinjaman, itu tabarruat. Iya. Ini tidak berlaku dalamnya. Walaupun kita ketahui bahwasanya ada silang pendapat, iya, di kalangan para ulama terkait hal tersebut. Ya. Nah, tapi para ulama sepakat bahwasanya iya, gharar yang terlarang itu adalah pada akad-akad muawwadat. Nah, seperti tadi kita sebutkan, akad dalam jual beli, iya, dan sewa menyewa dan seterusnya. Nah, ataupun pinjam meminjam. Nah, ini ikhwani fiddin, iya, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Iya, terkait dengan gharar tersebut. Iya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya iya, gharar itu iya, atau ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam sebuah transaksi, iya, dalam sebuah transaksi atau akad, iya, ini terlarang tetapi tidak berlaku secara mutlak. Iya, dia muqayyad. Yang terlarang itu seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, adapun yang boleh atau ma'fuun, dimaafkan,
Iya, kalau misalnya ya, gorornya itu kecil, iya, dan hal tersebut iya, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Iya, akan kesulitan kalau hal tersebut berusaha untuk dihindari. Dan sudah kita sebutkan contoh-contohnya yang tadi. Nah, dari hadits ini kita mendapatkan iya, pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan dari iya, memperjualbelikan janin. Ya. Larangan dari memperjualbelikan janin. Mungkin ada yang bertanya, apa jual beli seperti ini masih ada zaman now? Iya. Sebahagian kawan-kawan menyebutkan ada. Ya, di beberapa wilayah itu ada yang masih menjual janin sapi yang masih ada dalam perut ibunya. Nah, diketahui ibunya itu adalah jenis sapi unggul. Ya, jenis sapi unggul, sapi yang besar dan seterusnya. Maka ketika hamil ada orang yang menawar atau berniat membeli janin yang ada dalam kandungan ibunya. Nah, itu terjadi. Demikian pula dengan kuda yang dikatakan kuda yang unggul, sebab di sana katanya ada kuda yang bisa digunakan untuk berpacu, berlomba, dan ada kuda yang memang hanya untuk dijadikan contoh. Ya, itu tidak dipakai untuk berlomba dan seterusnya. Nah, itu katanya bibit unggul. Nah, kadang itu diperjualbelikan janinnya. Nah, dan ini terlarang. Nah, dan ini tidak bisa ya dikiaskan dengan membeli hewan yang hamil. Ya, beda. Iya, membeli hewan yang hamil otomatis sudah membeli janinnya. Sudah dimiliki oleh induknya. Kita yang beli induknya, kita sudah miliki semuanya. Ya, nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, sebagaimana hadits ini juga itu terdapat di dalamnya larangan ya terhadap segala sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Ya, segala sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Ya, apa saja yang tidak jelas dalam sebuah akad, ya, maka itu terlarang. Nah, iya, sama saja atau tidak ada perbedaan apakah itu pada objek yang dijadikan transaksi, iya, atau pada harganya, atau pada waktunya, ya. Nah, dan ini dikiaskan dari memperjualbelikan janin. Iya, sebab memperjualbelikan janin ini tidak jelas. Iya, ada jahalah pada objek tersebut. Harganya pun demikian. Iya. Ataupun pada waktu penyerahan daripada janin tersebut. Nah, dari sini juga menunjukkan jemaah sekalian, khususnya terkait dengan masalah utang piutang. Ya. Utang piutang, yaitu seseorang berutang dan seterusnya, ini semuanya harus jelas. Ya, semuanya harus jelas. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, wahai orang beriman, apabila kamu tadayantum bidainin, berutang atau bermuamalah bukan dengan cash, bukan dalam bentuk cash, tapi kredit atau berutang.
Dan itu ila ajalin musamma. Iya. Sampai kepada waktu yang waktu tertentu. Faktubu, tulis. Ya, tulis itu. Iya, dicatat supaya tidak terjadi yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Iya, bisa saja orang yang berutang itu Allah takdirkan meninggal. Nah, Allah takdirkan meninggal. Iya, dia punya utang sama si fulan. Tapi karena si fulan tidak mencatat, tidak ada bukti. Tidak ada hitam di atas putih. Iya, dia pergi menagih ke keluarganya. Keluarganya tanya, ada buktinya bahwa si fulan itu yang sudah meninggal berutang? Tidak ada. Iya. Nah, kemudian orang yang berutang juga, kalau perlu dia catat juga. Kenapa? Sebab ini masalah utang bukan masalah sepele. Ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa seorang mukmin itu tergantung daripada utangnya. Iya. Nah, maka ditulis. Nah, sampai misalnya ketika seseorang hendak membeli satu barang, dan barangnya itu dipesan, dan pembayarannya di depan, pembayarannya di depan. Ini mesti jelas semuanya. Ini disebut dengan jual beli atau akad salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fi syai'in. Siapa saja yang aslafa fi syai'in, yakni melakukan akad salam, memesan sesuatu. Nah, fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Maka hendaknya dia memesan atau mengorder dalam jumlah ukuran atau takaran yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Wa waznin ma'lum. Timbangannya juga diketahui oleh kedua belah pihak. Ila ajalin ma'lum, dan sampai kepada tempo yang diketahui. Diketahui oleh kedua belah pihak. Mesti jelas seluruhnya. Nah, mesti jelas seluruh hal tersebut. Nah, kalau tidak, maka tentunya itu mengandung jahalah, dan itu terlarang. Nah, sebagaimana hadits ini juga menunjukkan bahwasanya kebiasaan dari kaum jahiliyah atau yang terjadi dalam muamalah kaum jahiliyah terdahulu adalah muamalah yang rusak. Muamalah yang tidak sah menurut syariat Islam. Nah, sebab mereka melakukan jual beli yang dilarang. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana dalam hadits ini juga ada isyarat bahwasanya jika ada bentuk-bentuk muamalah yang itu ada juga di masa jahiliyah, tetapi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak mengingkarinya, tidak membantahnya, maka itu hukumnya boleh. Nah, itu hukumnya boleh. Nah, kemudian dalam hari ini juga sebuah akad transaksi atau akad jual beli itu harus memenuhi syarat, harganya harus jelas,
barang yang diperjualbelikan juga harus jelas, dan waktu penyerahannya juga itu harus jelas. Nah, harus mengandung kejelasan. Tadi disyarat. Nah, yang mesti kita perhatikan, siapapun yang ingin masuk ke ranah muamalat, siapapun ingin masuk ke ranah muamalat, termasuk dalam muamalat adalah jual beli. Nah, ini hadits yang bersama kita di kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari hadits tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala sesuatu yang dilarang di dalam syariat, dan secara khusus yang terdapat dalam masalah muamalat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita melandasi seluruh amalan dan perbuatan kita. Nah, Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, di luar tema, bagaimana hukumnya masuk PNS lewat jendela? Ini tidak benar. Harusnya dia lewat pintu. Dia lewat pintu, ketok-ketok, assalamualaikum. Lewat jendela, wah, tinggi risikonya. Naam. Bisa dituduh tamu tak diundang. Nah, istilahnya menyogok untuk bisa lolos jadi PNS. Saya tahu dan teman saya baru hijrah dan menyadari kesalahannya. Bagaimana gaji-gaji yang telah ia terima sebelum ia hijrah? Apakah harus berhenti dari pekerjaan tersebut? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Pertama, kita ingatkan dan nasihatkan kepada siapapun dari kaum muslimin, baik itu muslim atau muslimah, untuk senantiasa menjadikan kejujuran sebagai mahkotanya. Jujur pada seluruh kondisi dan keadaan, termasuk kejujuran di dalam mencari ma'isyah atau pekerjaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asalnya riswah, sogok menyogok, itu terlarang dalam syariat. Dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan masuk PNS dengan menyogok. Maka kita lihat, kalau misalnya ia telah ikut tes, ikut tes, dan sebelum ikut tes tentu ada namanya seleksi berkas. Berkasnya diseleksi, diperiksa, dicek kevalidannya dan seterusnya. Berkasnya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Berkasnya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dia juga mendaftar. Lalu kemudian setelah semuanya selesai, dia ikut tes, ikut ujian, dan dia lulus. Sesuai dengan nilai pada hasil ujian tes masuk PNS tersebut. Nah, lalu kemudian ada oknum yang bermain. Ada oknum yang bermain. Yang oknum ini itu punya pengaruh
atau berpotensi mempengaruhi, ya, sehingga si fulan yang tadi sudah lulus, ya, yang tadi sudah lulus tidak mendapatkan haknya. Ya. Apa haknya? Ya, setelah lulus semua dia berhak jadi CPNS. Ya. Ya, itu haknya. Dan haknya ini dihalangi oleh oknum tertentu. Dan oknum tertentu ini ternyata ya memberikan persyaratan dengan sejumlah uang. Nah, maka kalau dia membayar ya kepada oknum tersebut dan tidak ada jalan lain ya kecuali dengan cara itu untuk mendapatkan haknya, ya, maka ini tidak termasuk riswah. Ya, ini tidak termasuk riswah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah orang-orang yang memang tidak layak mendapatkan status CPNS. Ya, entah itu ketika dia mendaftar tidak lulus berkas misalnya, ya, tapi ada orang bermain di atas, atau ketika ujian tes PNS sebenarnya tidak lulus tapi dia jago, ada yang bermain di atas, ya. Nah, kenapa ada yang bermain di atas? Sebab dia menyogok mungkin orang yang memeriksa berkas supaya dikasih lolos, menyogok mungkin yang memeriksa hasil ujian sehingga dia bisa lolos. Nah, ini yang masuk kategori riswah. Sebab ia tidak layak, ia tidak punya hak, atau ia tidak berhak sama sekali. Iya. Lalu dia membayarkan sejumlah uang, iya, untuk mendapatkan yang bukan haknya. Inilah, iya, riswah, iya, yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kalau itu adalah riswah, maka itu haram. Nah, tetapi untuk mengatakan bahwasanya penghasilannya adalah haram, ini tidak sampai sejauh itu. Ya, kenapa? Sebab dia bekerja. Ya, dia bekerja mulai pagi sampai dengan sore, melaksanakan seluruh tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Maka penghasilannya itu penghasilan yang halal. Kecuali iya, dia tidak bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, seperti pernah saya baca suatu kasus orang yang terus mendapatkan gaji sebagai PNS. Kalau tidak salah kasusnya itu seorang ibu guru yang sudah puluhan tahun tidak mengajar. Iya, tapi tetap dia mendapatkan gaji dan seterusnya. Dan ini temuan, ya, kasus yang seperti ini haram, ya, haram penghasilannya. Nah, sebab ia tidak menunaikan kewajibannya bekerja, tetapi mendapatkan yang bukan haknya. Ya, walaupun namanya adalah gaji. Ya, ini semoga bisa dipahami. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.